Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, inilah Booster selengkapnya. Komplotan pencuri sepeda motor yang kerap menggunakan senjata api saat kepergok korbannya diringkus polisi di Bandar Lampung, Lampung. Dalam penggerebekan, seorang terduga pelaku bersembunyi di bawah meja kompor dapur. 2 pucuk senjata api dan 2 sepeda motor disita polisi. Sebuah rumah yang disewa terduga pelaku pencurian sepeda motor di Desa Gunung Pasir, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, digerebek polisi Selasa dini hari. Saat menggerebek, polisi sangat berhati-hati karena terduga pelaku memiliki senjata api. Dalam penggerebekan ini, terduga pelaku yang menyadari kedatangan polisi bersembunyi di bawah meja kompor di dapur. Namun polisi mampu mengendus persembunyiannya, terduga pelaku pun akhirnya ditangkap. Dari rumah ini, polisi menyita sepucuk senjata api lengkap dengan pelurunya serta beberapa kunci letter T yang biasa dipakai terduga pelaku untuk mencuri sepeda motor. Dari keterangan terduga pelaku yang ditangkap, polisi kemudian menggerebek rumah pelaku lainnya yang berada di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik. Terduga pelaku kedua ini ditangkap saat sedang tertidur. Dari rumah ini, polisi juga menemukan senjata api lengkap dengan peluru dan beberapa kunci letter T yang disembunyikan pelaku di bawah kasur. Mana lagi? Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap terduga pelaku lainnya di Desa Merandung, Kecamatan Sekampung Udik. Dari rumah ini, polisi menyita 2 sepeda motor hasil curian. Sudah berapa kali kamu kerja maling motor di Bandar Lampung? 8. Setiap beraksi bawa senjata api? Iya. Itu motor-motor yang diparkir di mana aja? Yang di ruko-ruko. Yang di ruko. Motor itu kamu jual dengan harga berapa? 5 juta. 5 juta. Duitnya? Duitnya bagi 2. Bagi 2. Duitnya untuk apa selama ini? Untuk makan. Untuk makan. Jadi setiap kerja pagi, siang, sore. Pagi apa siang apa sore? Ya, kadang pagi, kadang sore. Oh. Jadi kalau yang kemarin tuh yang sempat nembak-nembak itu memang kalian bawa senjata api? Ya. Menurut polisi, komplotan ini terlibat kasus curanmor di 11 TKP di Bandar Lampung. Komplotan ini juga sering menggunakan senjata api saat kepergok oleh korbannya. Dari hasil penyidikan, mereka residivis pelaku pencurian kendaraan roda 2 yang sering beroperasi di Kota Bandar Lampung, dan dari hasil pendalaman setiap TKP dan LP sudah teridentifikasi 11 TKP dan laporan polisi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Kami bisa menyita beberapa barang bukti, yaitu kendaraan bermotor hasil curian, kendaraan bermotor 2 kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku, oleh tersangka, senpi, 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, helm, pakaian yang sering digunakan oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Kasus ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu penadah sepeda motor curian. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur, Lampung.
Mengaku sebagai polisi, satu dari dua pelaku begal yang memperdaya sepasang kekasih ditangkap dan dihakimi massa di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang pelaku lain berhasil melarikan diri dari kepungan warga dengan membawa kabur sepeda motor, telepon genggam, dan dompet korban. Kembali mengingatkan, aksi main hakim sendiri seperti ini tidak patut dilakukan. Serahkan terduga pelaku kejahatan pada polisi. Seorang terduga pelaku begal di Borgol dan digiring polisi usai ditangkap dan dihakimi warga di Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin malam. Dengan kondisi tubuh terluka, terduga pelaku dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangan. Aksi begal bermula ketika korban didatangi kedua terduga pelaku yang mengaku sebagai polisi. Ponsel dan dompet korban diambil. Korban lalu disebut terduga pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanannya, korban yang merasa curiga pun berteriak. Panik takut aksinya ketahuan, seorang terduga pelaku lalu kabur membawa dompet, ponsel, dan sepeda motor korban. Sedangkan seorang terduga pelaku lainnya terjatuh bersama kedua korban. Saat ini polisi masih memburu satu terduga pelaku yang kabur. Identitas terduga pelaku yang kabur sudah diketahui petugas. Nah, saya ditanya, kamu anak mana? Pulau Gadung, Pak, digituin. Terus kayak gitu, saya Polres nih, saya TNI. Kamu pacaran di sini, digituin. Jadi iya Pak, saya cuma duduk doang main di sini. Terus kata aku itu gini, tolong tunjukin KTP kamu. Saya disuruh nyanyiin identitas atau apa. Baru tahu saya dibawa ke Polres. Tapi kamu ikut saya ke Polres ya. Dibawa. Biar kooperatif. Pakai motor kamu. Iya. Berarti kirain kunci kamu, kata kayak gitu. Motor kamu yang bawa siapa? Yang bawa dia. Pelakunya itu. Jadi saya suruh minta kunci. Jadi saya kasih kuncinya. Yang ini tadi yang ketangkep. Kalau yang kabur itu dia yang bawa. Untuk kepentingan penyelidikan, korban, saksi, dan terduga pelaku menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Tanjung Priok. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang pria Parubaya babak belur dihajar massa setelah diduga mencuri dan membawa kabur sepeda motor milik warga. Inilah rekaman video amatir milik warga desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin malam yang memperlihatkan seorang pria Parubaya dihajar sejumlah warga hingga babak belur. Menurut saksi mata, pria itu diamuk massa akibat diduga mencuri dan membawa kabur sepeda motor milik warga. Warga menangkap dan lalu memukulinya saat ia berupaya kabur. Saya kan jualan di sini. Nah, tiba-tiba tadi ada orang berhenti di depan rombong saya. Nah, terus itu tadi teriak maling-maling. Saya nggak berani ngedeket, tahu-tahu udah dikebukin warga. Gitu. Mas, tadi yang diduga maling tadi itu perawakannya gimana? Masih muda atau udah tua kayaknya? Udah tua. Pria Parubaya yang tak membawa identitas diri itu lalu ditangkap polisi untuk dimintai keterangan, sekaligus mengamankannya dari amuk massa. Ia ditangkap beserta barang bukti sebuah sepeda motor. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari hasil penggerebekan di salah satu apartemen di Surabaya Timur, Jawa Timur. Dalam penggerebekan itu polisi menangkap 7 tersangka. Beginilah detik-detik penggerebekan di sebuah apartemen di Surabaya Timur yang dilakukan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Saat digerebek, para tersangka tengah berada di depan apartemen sedang menunggu taksi online untuk pindah lokasi. Saat penangkapan, sempat terjadi perlawanan dari ketujuh tersangka. Berhasil ditangkap, para tersangka kemudian diproses di Polrestabes Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka yang berasal dari Oku, Sumatera Selatan ini sudah 6 bulan tinggal di Surabaya untuk melakukan aksinya. Para tersangka mempekerjakan 4 perempuan di bawah umur sebagai PSK. Kasus ini terbongkar setelah salah satu perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK berhasil kabur dan melaporkannya ke polisi. Di mana diajak bekerja sebagai PSK dengan gaji yang cukup menggiurkan bagi korban. Namun demikian, setelah menjalankan merasa ada suatu hal yang tidak sesuai, di mana pendapatan tidak pernah diberikan. Atas hal tersebut, korban berusaha untuk escape, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Surabaya. Saat ini keempat korban yang masih di bawah umur sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Sementara para tersangka kini mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Polisi menangkap 2 orang tersangka pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan terbungkus kain sarung di sebuah perumahan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu. Tersangka utama mengaku tega menghabisi korban yang masih pamannya sendiri itu karena sakit hati, sering diperlakukan kurang baik selama tersangka bekerja di warung milik korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua tersangka sesaat setelah menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang dibungkus karung dinaikkan ke atas sepeda motor untuk dibuang di sebuah perumahan di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu. Setelah ditangkap, kedua tersangka berinisial F dan N dihadirkan ke hadapan wartawan di Polda Metro Jaya Selasa sore. Peristiwa pembunuhan ini berawal pada saat tersangka F bercerita kepada tersangka N bahwa dirinya tak betah bekerja di warung milik korban yang merupakan pamannya sendiri, dengan alasan sering diperlakukan kurang baik oleh korban. Mendengar hal itu, tersangka N langsung memberitakan tersangka F untuk membacok korban dengan sebilah golok milik pedagang es kelapa muda yang berjualan di samping warung milik korban. Beberapa jam setelah menghabisi nyawa korban, tersangka F dan N pun membungkus mayat korban dengan kain sarung dan memasukkannya ke dalam karung. Saat itu, korban membengkukkan FA yang baru saja tidur untuk melayani pembeli tersebut, sedangkan posisi korban saat itu sedang makan. Emosi FA saat itu memuncak karena kurang tidur, kurang istirahat, kemudian belum makan. Kemudian segera setelah melayani pembeli tersebut, saat korban masih makan makanannya dengan posisi menghadap ke jalan, secara tiba-tiba FA mengambil golok yang telah disimpan pada tumpukan tabung gas 3 kg dan membacok korban sebanyak 4 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kesal sepeda motor yang digadaikan oleh teman, seorang pria nekat menganiaya temannya hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Isak tangis keluarga tak terbendung saat mengantar jenazah Wawan Darmo, korban pembunuhan, ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum Desa Telajung, Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Pihak keluarga tak menyangka jika korban tewas di tangan temannya sendiri. Korban ditemukan tewas akibat dibacok oleh temannya bernama Ferry menggunakan golok di depan sebuah ruko di Jalan Raya Telajung, Selasa dini hari. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku lalu menyerahkan diri ke polisi. Dalam pemeriksaan polisi, ia mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal setelah berkali-kali meminta korban untuk menebus sepeda motornya yang digadai, namun tak kunjung dilakukan oleh korban. Kemudian sama korban digadaikan ke orang lain. Nah, kemudian sudah berselang lama, ditanya nggak pernah ada kejelasan, kemudian sama pelaku dibantu untuk menebus, memberikan uang 500.000, dan setelah diberikan bantuan 500.000 ternyata masih nggak jelas juga. Saat ini pelaku masih menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian Saudara Buser, hari ini Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro, salam SCTV.